Kami akan menyampaikan tugas bahasa Indonesia tentang sejarah dan asal-usul bahasa Indonesia dengan dosen pengasuh Ibu Suryati Mandala, SPD MHum. Sebelumnya perkenalkan, gua Yunor Lafu dari Fakultas Hukum, anggota Marlin Boru dari Fakultas Ekonomi, Jenlian Octavianus dari Fakultas Ekonomi, Marlen Nale dari Fakultas Ekonomi, dan Mirsa Mako dari Fakultas Ekonomi. Seperti kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Namun sebelum menggunakan bahasa Indonesia, bahasa ini memiliki sejarah yang cukup panjang yang perlu kita ketahui bersama. Untuk itu, mari kita sama-sama simak video penjelasan tentang sejarah dan asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang dikenal sebagai Lingua Franca atau bahasa berhubungan di Nusantara. Ada beberapa alasan yang mendasari dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa nasional yang menyatukan bangsa Indonesia. Istilah Melayu atau Jawi mencakup sejumlah bahasa yang terbilang sederhana dan saling beripan yang dituturkan di Kepulauan Nusantara dan Semenanjung Malayu. Bahasa Melayu ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera dan sekarang dianggap sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Istilah Melayu sendiri berasal dari kerajaan Minanga atau Melayu yang bertempat di pusat kebudayaan Melayu di Indonesia, yaitu Kepulauan Riau. Bahkan banyak prasasti kerajaan Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu bertambah maju dan berkembang ketika Belanda menjajah Nusantara. Orang-orang Belanda memakainya dalam pemerintahan dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan bangsa Indonesia. Karena penguasaan bahasa Belanda oleh kalangan pegawai pribumi dinilai lemah, bahkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persuratan antara Sultan Ternate dengan Raja Portugal pada abad ke-16. Pada 28 Agustus 1916, dalam Kongres Pengajaran Kolonial di Den Haag, Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara sempat mengatakan bahwa bahasa Melayu pada masa yang akan datang akan menjadi bahasa yang cocok untuk seluruh Hindia. Menurutnya, bahasa Melayu tidak sulit untuk dipelajari dan sudah menjadi bahasa pengantar di antara para pribumi. Saat persiapan Kongres Pemuda pada tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Muhammad Yamin menyatakan bahasa persatuan itu tetap disebut bahasa Melayu karena pada kenyataannya memang bahasa itulah yang dimaksud. Namun menurut Muhammad Tabrani Soerjo Widjitro yang adalah seorang yang bekerja di harian Hindia Baru mulai Juli 1925, yang menerbitkan tulisan berjudul Kasihan pada 10 Januari 1926 sebagai gagasan awal untuk menggunakan nama bahasa Indonesia. Beliau adalah pencetus bahasa Indonesia untuk pertama kali mengemukakan usulan tersebut disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Usul itu diterima oleh Muhammad Yamin dengan berat hati. Bahkan Muhammad Yamin menyebut Muhammad Tabrani seorang yang tukang melamun karena bahasa Indonesia tidak pernah ada. Namun Tabrani mengatakan bahwa jika tumpah darah dan bangsa disebut Indonesia, bahasa persatuannya juga harus disebut Indonesia. Jika belum ada, maka bahasa Indonesia harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda pertama pada Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Masih menjadi pertentangan antara Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani yang mengatakan dalam Kongres Pemuda pertama butir ketiga yang menyebutkan menjunjung bahasa persatuan bahasa Melayu. Namun Muhammad Tabrani bersikuku bahasa persatuan
bukan bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia akibat perbedaan pendapat tersebut antara Muhammad Yamin dan Muhammad Tabrani. Maka keputusan ditunda sampai Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua berawal dari sebuah keprihatinan atas gagalnya upaya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 untuk segera mewujudkan cita-cita Persatuan Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, saat momen Sumpah Pemuda kedua, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pemuda yang berisi 3 poin, yaitu 1. Bertumpah darah, yang 1. Tanah Indonesia, 2. Berbangsa, yang 1. Bangsa Indonesia, 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada saat itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Lalu secara yuridis, pernyataan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa ialah bahasa Indonesia pada bab ke-15 pasal 36. Hingga kini perkembangan bahasa Indonesia terus berkembang, termasuk muncul varian baru dalam bahasa Indonesia, yakni bahasa gaul. Ini semua tidak lepas dari peranan kegiatan politik, perdagangan, dan media massa dalam memodernkan bahasa Indonesia. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, dan terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ya guys.